Bab 56 dan 57. Tamu tak diundang. Ya Tuhan, semoga saja keputusanku tidak salah, gumam Mama Indah setelah dia keluar dari rumah utama keluarga Lurin. Dia segera masuk ke dalam mobil dan memerintahkan sang supir untuk secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Mengakhiri apa yang sudah dia mulai ternyata tidak mudah. Seolah kesalahan itu akan mengikutinya terus seumur hidup. Sepanjang perjalanan pulang Mama Indah kembali diselimuti rasa bersalah, tapi sekarang rasa bersalah itu bukan dia tunjukkan untuk Ivana, melainkan Christine. Tenang Indah, tenangkan dirimu, gumam Mama Indah lagi, selalu bicara sendiri untuk menenangkan hatinya yang gundah. Jika Rafli dan Christine memang saling mencintai, mereka tidak akan terganggu dengan adanya Ivana, ucapnya lagi. Coba untuk berpikir positif tentang keputusan yang baru saja diambil, yaitu membiarkan Ivana mendekati Rafli meskipun sang anak sekarang statusnya sudah memiliki kekasih. Jika Papa Indah tahu tentang hal ini, suaminya itu pasti akan marah. Jadi Mama Indah putuskan untuk tidak mengatakannya pada siapapun. Biarlah hasil pertemuannya kali ini dia simpan untuk dirinya sendiri. Jika sang suami bertanya, dia hanya akan menjawab bahwa semuanya telah selesai, perjodohan telah dibatalkan dan sekarang Rafli bebas menjalani hidupnya mau seperti apa. Tetap fokus dengan pekerjaan seperti sekarang atau segera menikah. Semua itu terserah Rafli. Mama Indah juga sebenarnya tidak membenci Christine. Dia pun setuju saja jika Rafli menikah dengan wanita pilihannya tersebut. Sekarang Mama Indah tidak bisa mengatur apapun, jadi semuanya terserah Sang Maha Kuasa untuk mengatur takdir anaknya. Hari berlalu hingga Senin pun tiba. Hari ini Rafli dan Christine pun tidak bertemu sebab Rafli mengunjungi Central Paradise untuk memeriksa proyeknya yang sedang berjalan. Sayang, aku makan siang bersama dengan Laura dan Arhan, lapor Christine melalui pesan singkat. Meskipun tidak ditanya, tapi dia selalu memberi kabar seperti ini. Sebelumnya mereka berdua juga sudah saling menegaskan bahwa memberi kabar itu penting. Tidak peduli sesibuk apapun, memberi kabar tetap wajib. Tak ada kesibukan yang sampai tak bisa memberi kabar. Lia Christine, aku makan bersama Aston, balas Rafli. Aston adalah kolega bisnisnya dan juga teman karibnya. Membaca kata Christine sudah berhasil membuat kedua pipi Christine jadi bersemu merah. Diam-diam dia mengulum senyum. Heh, kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Laura. Christine tidak sadar jika ada makhluk paling kepo di sampingmu. Sekarang dia, Laura dan Arhan sedang berjalan bersama menuju kantin yang ada di perusahaan. Tidak, ini loh Kak Naina kirim foto Laura, lucu, balas Christine, kini menggunakan keponakannya untuk alasan. Kak Naina sudah melahirkan bayinya, bayi yang sangat cantik dan diberi nama Laura. Mana, lihat dong. Tidak boleh, wajah Laura masih dirahasiakan, balas Christine, malah meledek. Laura yang kesal ingin merebut ponsel Christine, tapi selalu gagal. Arhan sampai pindah posisi berjalan demi melerai kedua wanita itu. Awalnya di pinggir dan kini pindah ke tengah. Ses, tidak bisakah kalian diam? Tegur Arhan, untung saja sekarang jam istirahat, jika tidak mereka pasti sudah mendapatkan teguran Ibu Feli. Christine tuh, kesal Laura. Christine tak membalas, dia hanya menjulurkan lidahnya meledek. Memeluk ponselnya seolah sedang memeluk foto Laura yang menggemaskan. Padahal dia sedang memeluk panggilan sang dosen yang sangat manis. Christineku, tiap ingat kata itu rasanya Christine melayang sampai ke awan. Karena hari ini Rafli sangat sibuk, dia sampai tiba di apartemen saat malam hari, tepatnya di jam 8 malam. Namun alangkah terkejutnya Rafli ketika mencium aroma makanan dari arah dapur, mengisyaratkan bahwa ada seseorang di dalam apartemennya ini. Hanya Christine yang mengetahui password apartemen. Menyadari itu Rafli senang sekali. Dia pikir Christine memberi kejutan. Apalagi sebelumnya Christine tidak mengatakan apapun tentang kedatangannya ke apartemen. Rafli, panggil Elvana saat Rafli telah tiba di dapur. Senyum yang sempat terukir di bibir Rafli langsung hilang.
Sementara Ivana tersenyum semakin lebar, dia mendapatkan akses masuk ke apartemen ini melalui Mama Indah. Tentu saja untuk mendapatkannya Ivana harus bersandiwara lebih dulu, pura-pura ingin mengantarkan makanan, dan sedikit menangis pula. Ivana hanya meminta satu hal agar dia bisa memaafkan Mama Indah, yaitu dengan mendapatkan kartu akses untuk masuk ke apartemen ini. Christine mungkin tahu passwordnya, tapi Elvana sekarang memiliki kartu aksesnya, kartu yang hanya ada dua, satu dipegang oleh Rafli dan satu dipegang oleh Mama Indah. Karena ini adalah pertemuan yang menentukan hubungan mereka, Ivana tak main-main. Kali ini saja, dia bahkan menggunakan lingerie sebagai gaunnya. "Kukira kamu tidak pulang, aku menyiapkan makan malam untukmu," ucap Ivana dengan suaranya yang mendayu-dayu. Ivana menggunakan lingerie berwarna ungu, dengan punggung terbuka dan belahan dada yang rendah. Namun bukannya merasa terpengaruh, Rafli justru seorang jalang. Jika Ivana ada di sini dia tidak perlu bertanya bagaimana wanita itu bisa masuk, karena jawabannya sudah jelas yaitu Mama Indah. Rafli hanya mampu membuang nafasnya dengan kasar, sebab di saat dia begitu lelah masih harus berhadapan dengan seekor ulat bulu. Rafli kemudian mengambil ponselnya di saku jas bagian dalam. "Kenapa mengambil ponsel? Kamu ingin menghubungi Mama Indah? Jangan salahkan beliau, aku yang memaksanya untuk memberikan kartu akses," ucap Ivana. Namun Rafli tidak mengindahkan ucapan tersebut, dia justru mengambil foto Elvana dan mengirimnya pada Christine. "Ada ulat bulu di apartemen," tulis Rafli tanpa sungkan sedikit pun, karena mereka harus saling memberi kabar. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa mengambil fotoku?" tanya Ivana. "Letakkan kartu akses itu di atas meja dan segeralah pergi dari sini," balas Rafli. Sungguh dia tidak ingin kehilangan energi untuk melawan wanita tersebut. Menghadapi Elvana baginya hanya membuang-buang waktu. "Kenapa ketus sekali padaku? Padahal aku ingin kita saling mengenal lebih dulu." "Tunggu Raf," kata Ivana lagi saat melihat pria tersebut hendak pergi. Ivana lantas mendekati Rafli sampai berdiri tepat di hadapan. "Aku tahu kamu masih menjalin hubungan dengan Christine. Mama Indah kemarin juga datang ke rumah untuk membatalkan perjodohan kita," ucap Ivana. Segala cara dia lakukan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan Rafli. Sementara Rafli hanya ingin mendengar apa yang diucapkan oleh wanita itu. Apa tujuannya? Jika tujuannya melanjutkan perjodohan, maka Ivana tak akan mendapatkan apapun, karena Rafli jelas-jelas menolak perjodohan tersebut. "Mama Indah merasa sangat bersalah padaku, karena itulah dia berkata meskipun kita tidak jadi menikah tapi kita masih bisa menjadi teman dan karena itulah sekarang aku datang ke sini," kata Ivana lagi. Terus bicara sebelum Rafli memotong ucapannya. Ivana juga sengaja memasang wajah sendu, agar terlihat menggoda. Berulang kali menyelipkan rambutnya ke belakang telinga agar terlihat feminim. "Jangan berburuk sangka padaku Rafli, sekarang aku datang ke sini sebagai temanmu," ucap Ivana. Sementara itu di rumah utama keluarga Carter, Christine sangat terkejut ketika mendapatkan pesan dari sang kekasih. Bukan hanya kabar bahwa Pak Rafli sekarang sudah tiba di apartemen tapi juga kabar bahwa di sana ada ulat bulu yang menggunakan baju seksi. Astaga, kaget Christine, untung saja saat ini dia berada di dalam kamar. Setelah makan malam tadi dia langsung ke kamarnya untuk beristirahat. Raut keterkejutan di wajahnya tak mampu ditutupi. Secepat yang Christine bisa dia langsung menghubungi sang dosen melalui panggilan video call. Untuk memastikan bahwa ulat bulu itu tidak menempel pada kekasihnya. Karena Christine tak bisa langsung datang ke apartemen. Jadi dia memilih video call sebagai jalan pintas. Dan setelah Ivana selesai bicara panjang lebar, Rafli tak menanggapi sepatah kata pun. Rafli justru merasakan ponsel di tangannya bergetar. Panggilan masuk video call dari sang kekasih. Tanpa pikir panjang Rafli menjawabnya. "Sayang," panggil Christine langsung. Ini adalah kali pertama dia mengucapkan kata ini dengan gamblang. Biasanya hanya berani mengucapkan dalam pesan singkat. Dan mendengar suara seorang wanita di telepon itu,
Ivana langsung tahu bahwa itu adalah panggilan telepon dari Christine. "Aku sudah tiba di apartemen," jawab Rafli, seraya berjalan meninggalkan sang jalang. Ivana tertegun, keberadaan seolah benar-benar tak dianggap oleh pria itu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Rafli justru terhubung dengan Christine melalui panggilan video call. "Untuk apa Kak Ivana datang ke apartemen sayang? Apa dia benar-benar menggunakan lingerie?" tanya Christine. Rafli kemudian merubah kamera belakang, dia berbalik dan menunjukkan Ivana di belakang sana. Sumpah, Ivana benar-benar merasa terhina dengan perlakuan seperti ini. Seolah tampilannya sekarang jadi bahan pembicaraan di antara Christine dan Rafli. Padahal niat awalnya bukan seperti ini, dia berniat menggoda Rafli. Bahkan sudah memasukkan obat perangsang di dalam makanan yang dia sajikan. Dalam bayangannya dia akan menghabiskan malam yang panas dengan pria pujaannya tersebut. Tapi yang ada sekarang malah seperti ini, Elvana bahkan mampu mendengar pula setiap kalimat yang diucapkan oleh Rafli. Karena pria itu sengaja memasang volume yang besar. Astaga, apakah Ivana tidak malu memakai baju seperti itu di apartemen seorang pria? Dia seperti jalang, kata Christine, terserah jika dianggap tak sopan. Namun kelakuan Kak Ivana malam ini sungguh tidak sopan, kurang ajar anak itu, berani-beraninya dia memanggilku jalang, kesal Ivana. Saat Rafli sudah masuk ke dalam kamarnya, barulah Ivana tak mendengar apapun pembicaraan kedua orang tersebut. Tapi dia belum mau pergi, Elvana memutuskan untuk menginap malam ini. Dia akan tidur di kamar yang lain. Bagaimana Kak Ivana bisa ada di sana? Apa bapak yang mengundangnya? Tanya Christine, meski tahu bahwa tak terjadi apapun, meski tahu kini Pak Rafli telah masuk ke dalam kamar dan wanita itu di luar. Tapi tetap saja Christine masih belum mampu meredam api cemburu di dalam hatinya. Tak habis pikir bagaimana bisa Kak Ivana berpenampilan begitu seksi di hadapan kekasihnya. Bahkan selama ini saja dia selalu menggunakan pakaian olahraga ketika di hadapan Pak Rafli. Astaga, Christine sampai terus membatin seperti ini. Dia mendapatkan kartu akses untuk masuk ke apartemen ini dari Mama Indah. Hari ini aku telah sekali. Tidak usah membahas dia ya, balas Rafli, yang tak ingin membahas sedikit pun tentang Ivana. Kenapa tidak dibahas? Bapak pasti senang melihat penampilannya yang seksi. Iya kan? Sekarang apa yang dilakukan Kak Ivana? Aku ingin dia pergi. Bapak harusnya mengusir dia lebih dulu. Kesal Christine. Aku ingin mandi, kamu mau ikut? Tanya Rafli dan membuat Christine di ujung sana berteriak frustasi. Dia sedang cemburu dan marah tapi sang kekasih tak menanggapinya sedikit pun. Malah ingin mengajaknya mandi bersama melalui video call. Bapak mesum, kesal Christine, arahkan saja kameranya ke arah pintu masuk kamar mandi, aku akan memantau dari sini. Kata Christine lagi. Setelah itu Kak Elvana harus pergi dari apartemen. Usir, jambak saja rambutnya. Cerocos Christine. Sementara Rafli malah sibuk mencari penyangga agar ponselnya tetap berdiri, kamera depan yang dia arahkan ke pintu kamar mandi. Untuk menggoda Christine, Rafli sengaja melepas kemejanya di depan kamera tersebut. Bapak mau apa? Kesal Christine, sejak tadi dia sedang kesal, tapi sang kekasih seolah sibuk sendiri. Bukankah sudah kubilang, aku mau mandi. Kenapa lepas bajunya di sini? Sana pergi. Kesal Christine, uratnya selalu tegang tiap kali bicara dengan Pak Rafli. Sementara Rafli malah tersenyum kecil, baginya Elvana bukan masalah, melihat Christine yang cemburu justru terlihat menggemaskan.